Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rizkia Susana, NPM 1913023 Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait penggabungan program sebagai pemenuhan ujian akhir praktikum pembelajaran berbasis TIK. Program tersebut meliputi PPT 2019, ChemSense, ChemOffice, Flipbooks, iSpring, Canva, dan aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang reaksi redoks dengan menggunakan aplikasi PowerPoint 2019. Reaksi redoks terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Konsep reaksi redoks dibagi menjadi tiga. Yang pertama, konsep reaksi redoks yang melibatkan oksigen, yaitu reaksi reduksi merupakan reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Contohnya, reaksi penguraian oksida raksa, yaitu HgO menjadi Hg plus O2. Dan reaksi oksidasi merupakan hasil pengikatan oksigen oleh suatu zat. Contohnya, reaksi pembentukan tembaga oksida, yaitu 2Cu plus O2 menjadi 2CuO. Konsep reaksi redoks yang kedua yaitu konsep reaksi redoks yang melibatkan elektron. Reaksi reduksi merupakan reaksi penangkapan elektron. Contohnya, Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Yang kedua, reaksi oksidasi, yaitu merupakan reaksi pelepasan elektron. Contohnya, Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Konsep yang ketiga yaitu konsep reaksi redoks yang melibatkan biloks. Reaksi reduksi merupakan reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi merupakan reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Berikut adalah tahapan cara menentukan biloks unsur. Yang pertama, biloks unsur bebas adalah sama dengan 0. Contohnya seperti Ne, H2, O2, Cl2 itu nilainya 0. Yang kedua, jumlah biloks atom-atom pembentuk ion poliatom harus sama dengan muatan ion poliatom tersebut. Contohnya seperti Na+, maka nilai biloksnya adalah +1. Yang ketiga, biloks unsur golongan 1A dalam senyawa adalah +1 dan unsur pada golongan 2A adalah +2. Yang keempat, bilangan unsur pada golongan 7A adalah +1, contohnya seperti Cl pada NaCl, yaitu -1. Yang kelima, biloks oksigen dalam senyawa adalah -2, kecuali dalam peroksida. Berikut cara menentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks. Jadi di sini terdapat persamaan Fe plus 2HCl menjadi FeCl2 plus H2. Fe yang terdapat di sebelah kiri memiliki bilangan oksidasi sebesar 0. Dan Fe yang ada di sebelah kanan bernilai +2. Oleh karena itu, disebut dengan reaksi oksidasi, yaitu meningkatnya bilangan oksidasinya. Sedangkan pada 2HCl, H memiliki nilai biloks +1 dan H2 memiliki nilai biloks sebesar +2. Sehingga disebut dengan reaksi reduksi, yaitu penurunan nilai bilangan oksidasi. Pada reaksi di atas, Fe bertindak sebagai pereduksi dan HCl pengoksidasi, sedangkan FeCl2 merupakan hasil oksidasi, dan gas H2 hasil reduksi. Atom klorin dalam hal ini tidak mengalami oksidasi maupun reduksi. Selanjutnya, fenomena reaksi redoks, yaitu pada proses perkaratan besi. Apabila besi terus-menerus terkena air hujan di ruangan terbuka, maka apa yang akan terjadi? Jadi, besi yang terkena tetesan air yang mengandung oksigen akan terlarut. Hal ini yang menyebabkan masing-masing atom pada besi melepaskan 2 elektron menjadi 2 ion, atau disebut dengan reaksi oksidasi, yaitu Fe menjadi Fe plus 2 elektron. Selanjutnya, elektron yang dilepaskan mengalir ke besi yang terkena tetesan air dan mengandung oksigen, lalu akan membentuk ion hidroksida yang dikenal sebagai proses reduksi, yaitu 2H2O plus O2 plus 4 elektron menjadi 4OH-. Dengan menggunakan aplikasi ChemSense, kita dapat melihat submikroskopik dari air dan juga besi. Proses perkaratan besi. Dan kita juga dapat melihat struktur molekul dari besi dan juga air dengan menggunakan aplikasi ChemOffice.
sehingga diperoleh persamaan oksidasinya Fe menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Dan persamaan reduksinya 2H2O plus O2 plus 4 elektron menjadi 4OH-. Dan keseluruhannya 4FeOH2 kali plus 2H2O plus O2 menjadi 4FeOH3 kali. Materi terkait reaksi redoks ini juga dapat dipelajari dengan menggunakan aplikasi Flipbooks. Flipbooks merupakan digital book atau media pembelajaran berbentuk buku yang dapat diunduh secara online. Dalam Flipbooks ini sudah dibahas tuntas materi terkait reaksi redoks, yaitu mulai dari pengertiannya, pengertian redoks berdasarkan serah terima oksigen, pengertian redoks berdasarkan serah terima hidrogen, pengertian redoks berdasarkan serah terima elektron, pengertian redoks yang melibatkan biloks, aturan bilangan biloks, penyetaraan reaksi redoks, beserta soal latihan dan juga kunci jawaban. Cara menggunakan flipbook sama seperti kita membaca buku, yaitu menggeser ke kanan agar kertas terbuka ke halaman selanjutnya atau menggeser ke sebelah kiri untuk menuju ke halaman sebelumnya. Dan pada flipbooks ini juga dapat menampilkan gambar-gambar serta animasi. Dan juga terdapat lagu jika kita ingin mendengarkan lagu sambil membaca buku. Selanjutnya yang dapat menunjang pembelajaran terkait materi reaksi redoks adalah aplikasi iSpring, yaitu sebuah perangkat lunak yang dioperasikan untuk membuat media pembelajaran berupa soal-soal latihan atau berupa kuis yang dapat berisikan audio, foto, dan berupa audio visual. Selanjutnya, aplikasi yang sangat menunjang pembelajaran terkait materi reaksi redoks adalah dengan menggunakan aplikasi berbasis Android, yaitu RedoxXX, yang dapat diunduh melalui Google Drive. Berikut adalah pengaplikasiannya. Berikut adalah tampilan dari aplikasi RedoxXX. Dalam aplikasi RedoxXX terdapat beberapa fitur, antara lain video pembelajaran terkait materi persamaan reaksi redoks, rangkuman terkait persamaan reaksi redoks, materi berupa dokumen terkait persamaan reaksi redoks, dan juga soal latihan terkait materi reaksi redoks. Sekarang saya akan membahas fitur video pembelajaran. Apabila kita mengklik fitur video, maka tampilan akan beralih ke YouTube, yaitu pada materi pembelajaran persamaan reaksi redoks. Pada sesi kali ini, kita akan membahas reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Oke? Selanjutnya adalah fitur rangkuman, yaitu kesimpulan atau rangkuman dari pembahasan yang telah dibahas pada video pembelajaran terkait materi reaksi redoks. Jadi, pada fitur ini, siswa lebih paham inti-inti dari apa yang disampaikan oleh pemateri. Fitur selanjutnya adalah dokumen yang berisikan materi terkait persamaan reaksi redoks. Ketika kita mengklik icon dokumen ini, maka kita akan beralih ke dalam PDF. Di dalam PDF tersebut terdapat materi terkait reaksi redoks, mulai dari pengertian hingga ke persamaan reaksi redoks. Selanjutnya, fitur yang terakhir yaitu adalah soal-soal latihan terkait materi redoks. Apabila kita mengklik icon latihan soal, maka tampilan akan beralih ke iSpring Suite. Di sana terdapat beberapa soal. Apabila kita menjawab soal dengan tepat, maka akan tampil tulisan berwarna hijau. Dan apabila jawaban kita salah, maka terdapat tulisan berwarna merah. Dan di akhir akan terdapat skor yang telah kita peroleh. Dan pada iSpring juga terdapat waktu yang tertera. Jadi kita harus mengerjakan soal sebelum waktunya habis, atau harus tepat waktu.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.